ditemani oleh Farah dan Ayu. Kali ini kita akan menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di taman. Semuanya mengajak kepada kita memuji nama Tuhan yang Esa, untuk memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di taman. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin memulai sekolah minggu. Berkatilah dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Mari teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini dibawa oleh Pendeta Pak Idi. Pendeta Pak Idi, dipersilakan. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kiranya anak-anak tetap sehat selalu. Hari ini kita memasuki minggu terakhir, minggu kelima di bulan Mei ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita
karena di hari Minggu ini Tuhan telah memanggil kami untuk kami bisa datang memuliakan nama Tuhan. Walaupun secara online, tetapi kami menjalankan ibadah anak atau sekolah minggu ini dengan sungguh-sungguh. Demikian juga kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami, anak-anak-Mu, dan kami semua siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 6, baik dibacakan ayat 1 sampai 8. Ya, demikian. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Ya, anak-anak, Pak Ide pada saat ini sungguh berbahagia karena anak-anak rajin mengikuti kegiatan sekolah minggu. Dan Pak Ide juga mendengar bahwa sebagian dari kalian sudah selesai ujian, terkhusus yang sudah kelas 6 akan masuk di tingkat yang lebih tinggi yaitu SMP. Ingat ya, besok kalau sudah SMP ikut kegiatan remaja. Dan anak-anak yang masih SD tetap semangat. Setiap hari Minggu kita sekolah minggu seperti biasa, agar kita senantiasa dapat memuliakan nama Tuhan. Anak-anak, pernah tidak anak-anak diminta oleh orang tua kalian untuk membantu orang tua? Misalnya, ibu atau mama menyuruh anak-anak untuk membelikan garam di warung sebelah. Kalau orang tua membutuhkan pertolongan dari anak-anak, apa jawaban anak-anak? Pasti anak-anak akan menjawab, "Sini ibu atau mama, aku saja yang membantu mama, membantu membelikan garam. Menyapu pun akan aku lakukan demi ibu dan keluarga. Aku juga bisa mencuci piring, gelas, dan lain sebagainya." Seharusnya anak sekolah minggu rajin seperti itu. Tapi ada loh ketika orang tua itu membutuhkan bantuan dari anak-anaknya, tetapi anak-anaknya justru sibuk.
Sibuk apa? Sibuk main handphone. Siapa yang mau aku suruh beli garam? Diem saja. Itu kakak saja. Lalu kakaknya bilang, itu adik saja. Siapa nih yang membantu orang tua kalau seperti ini? Tentu itu tidak baik. Ketika orang tua membutuhkan bantuan, maka anak-anak harus siap sedia. Aku siap membantu mama. Aku siap membantu papa, membantu ayah atau membantu ibu dengan senang hati, ya, bukan malah justru lempar-lemparan sana adik aja yang melakukannya atau kakak saja, iri hati seperti itu ya nggak boleh, atau malah sibuk main handphone sendiri. Nah, pada saat ini cerita di dalam Alkitab tadi dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8 ada seorang yang bernama Yesaya. Yesaya ini hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Dia dipilih oleh Tuhan. Dia diberikan penglihatan untuk bisa melihat serafim. Apa itu serafim? Ya, seperti malaikat Tuhan yang mempunyai sayap, ya. Dan serafim itu dipakai oleh Tuhan untuk menjumpai Yesaya. Yesaya sangat begitu takut. Loh, aku ini orang yang berdosa. Aku sering berkata-kata yang kotor, berkata-kata yang jahat. Aku najis bibir. Dan orang-orang di sekitarku juga jahat-jahat. Lah sekarang, mengapa aku harus melihat kemuliaan Tuhan? Melihat Sang Raja, yaitu Tuhan sendiri, yang di sebelahnya dilayani oleh serafim. Nah, Yesaya merasa takut karena dia adalah orang yang berdosa. Tetapi serafim itu, malaikat itu datang kepada Yesaya dan menyentuhkan, ya, bara api yang kemudian itu menjadi tanda bahwa Yesaya sudah dihapuskan dari segala dosa dan kesalahannya. Ya, seperti tadi di dalam ayat yang ke-6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ya, kesalahan Yesaya, dosa Yesaya sudah diampuni oleh Tuhan melalui malaikatnya, melalui serafim tadi. Namun ada satu hal yang penting yang adik-adik, anak-anak tidak boleh melupakan. Ketika semuanya itu sudah terjadi, lalu Tuhan bertanya kepada Yesaya demikian, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Apa jawaban Yesaya? Yesaya tidak menjawab, jangan aku, itu temanku saja yang diutus. Itu kakakku, itu adikku saja, jangan aku, tidak. Tetapi lihatlah ketika Tuhan bertanya, siapa yang mau kuutus? Yesaya menjawab dengan tegas dan lantang, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Nah, adik-adik, anak-anak, harusnya demikian. Ketika kita diutus oleh orang tua yang mengasihi kita, terlebih yang mengutus itu adalah Tuhan, maka kita juga akan siap sedia. Ini aku Tuhan, utuslah aku.
menjadi anak yang baik, menjadi anak yang tidak najis bibir, tidak berkata-kata yang kasar, kotor kepada teman-teman, terlebih kepada orang tua. Tetapi ini aku, utuslah aku. Maka anak-anak juga siap untuk diutus Tuhan. Ada cerita yang menarik anak-anak, yang anak-anak bisa saksikan dari video setelah ini. Jadi anak itu diutus oleh Tuhan untuk memegang salib, agar banyak orang yang bisa mengerti arah jalan menuju Tuhan. Dia mendapatkan tugas untuk memegang salib itu. Dan dia dengan senang hati, ini aku Tuhan yang akan memegang salib itu. Tapi nanti ceritanya ternyata salibnya semakin berat karena ada angin, ada hujan. Ya, tetapi lihatlah apa yang akan terjadi. Apakah anak itu lalu menyerah? Apakah anak itu lalu kemudian putus asa? Coba kita lihat tayangan berikut ini.
Nah, demikian anak-anak ceritanya. Bagus kan? Ternyata anak itu ketika mendapatkan tugas dari Tuhan, dia tidak menyerah. Ketika salib itu semakin berat, ada hujan, ada angin, dia tetap bertahan. Bertahan, bertahan, sampai kemudian Tuhan datang lagi menyambut dan memuji anak yang telah berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Jadi apapun tugas yang diberikan oleh Tuhan, mari anak-anak kerjakan dengan sebaik-baiknya. Tugas apa yang penting bagi anak-anak? Sekarang tugas anak-anak adalah belajar. Belajar loh ya. Ingat, kalaupun ada yang menggoda, waduh, ini filmnya bagus. Ini, wah, handphonenya tidak bisa saya letakkan karena gamenya bagus-bagus dan banyak. Ada komiknya, ada, wah, cerita-cerita yang menarik. Lalu tugas utama belajarnya lalu dilupakan, yaitu tentu bukan seorang anak yang baik. Tugas yang diberikan Tuhan harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Apapun yang mengancam, adik-adik, anak-anak harus tetap belajar, belajar, dan belajar demi masa depan dan demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat menjadi anak yang baik yang mengemban tugas dari Tuhan, orang tua, guru, agar kita senantiasa dimampukan menjadi anak yang cerdas dan berkualitas. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Amin. Pakailah aku jadi pelayan kecilmu, walau
tapi tenang, kan besok masih sekolah minggu online lagi. Oke, sekarang kita akan menutup sekolah minggu dengan lagu Kita Semua Melayani Tuhan. Kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua melayani Tuhan. Sama-sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.